Energi adalah kebutuhan utama dalam kehidupan kita. Setiap aspek kehidupan, mulai dari kegiatan rumah tangga hingga operasional industri besar, bergantung pada energi. Namun, apakah kita sudah menggunakan energi dengan bijak? Di tengah ancaman perubahan iklim dan krisis energi global, kita semua dihadapkan pada tanggung jawab yang besar, yaitu mengelola penggunaan energi untuk masa depan yang lebih baik. Bayangkan, dunia di mana sumber daya energi itu sudah habis. Cahaya yang bisa kita nikmati bisa saja tidak tersedia lagi. Transportasi, pendidikan, dan kesehatan akan terganggu. Semua ini bisa terjadi jika kita tidak mengambil langkah nyata mulai dari sekarang. Halo semuanya, perkenalkan saya Nur Halimah. Pada video kali ini saya akan berbagi ide, semangat, dan harapan baru untuk kita semua. Saya percaya bahwa setiap suara itu berarti. Setiap langkah kecil yang kita ambil bersama akan membawa perubahan besar suatu saat nanti. Oleh karena itu, pada video kali ini, saya akan menginspirasi kalian, berbagi ide, dan mengajak kalian untuk bekerja sama mengambil langkah pasti untuk masa depan yang lebih baik. Bersama kita bisa menuju masa depan yang hemat energi. Nah, tahukah kamu, energi yang kita gunakan sehari-hari punya dua jenis berdasarkan sumbernya, yaitu energi primer yang sumbernya itu langsung dari alam, seperti angin, air, matahari, minyak bumi, dan batu bara. Lalu selanjutnya energi sekunder. Energi sekunder merupakan energi hasil olahan dari energi primer. Contohnya seperti listrik dan gas. Nah, kalau dari ketersediaannya, ada energi terbarukan yang bisa terus dipakai tanpa habis. Contohnya seperti matahari, angin, dan air. Tapi hati-hati, ada juga energi tak terbarukan seperti bahan bakar fosil. Sekali habis, nggak bisa balik lagi. Jumlah penduduk Indonesia terus bertambah, dan begitu pula kebutuhan energinya. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Indonesia dalam publikasi Neraca Energi Indonesia tahun 2018 sampai 2022, konsumsi energi berbasis batu bara meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, batu bara menyumbang lebih dari 33% konsumsi energi nasional, meningkat drastis dibandingkan 2018. Sayangnya, sumber energi seperti batu bara merupakan sumber energi yang tergolong tak terbarukan. Proses pembentukan sumber energi fosil ini membutuhkan waktu jutaan tahun lamanya. Sementara cadangannya itu semakin menipis. Penggunaan batu bara juga membawa dampak negatif yang signifikan, di antaranya yaitu pencemaran udara. Emisi karbon dioksida, sulfur dioksida, dan nitrogen oksida dari pembakaran batu bara mencemari udara yang kita hirup setiap hari. Selanjutnya yaitu kerusakan lingkungan. Penambangan batu bara menyebabkan kerusakan tanah, erosi, dan merusak habitat satwa liar. Dan selanjutnya yaitu konflik sosial. Pertambangan seringkali memicu konflik antara perusahaan dan masyarakat lokal terkait lahan. Itu merupakan beberapa dampak negatif dari penggunaan batu bara. Tahukah kalian, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Indonesia dari tahun 2020 ke tahun 2022, konsumsi listrik kita terus meningkat.
di rumah-rumah naik dari 111.284 gigawatt hour menjadi 116.095 gigawatt hour. Dan bukan cuman itu, sektor bisnis dan industri juga ikut melonjak drastis. Masalahnya, sebagian besar listrik ini diproduksi dari pembangkit listrik tenaga uap atau yang biasa disebut PLTU, di mana sumber energinya itu adalah batu bara. Batu bara itu merupakan energi yang tak terbarukan loh. Sekali habis, bye-bye, gak bisa balik lagi. Ditambah pembakaran batu bara bikin polusi dan rusak lingkungan kita. Seperti yang sudah disebutkan tadi tentang dampak negatif dari penggunaan sumber energi batu bara. Wah, dengan berbagai hal yang sudah dijelaskan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa sudah seharusnya kita mulai untuk melakukan penghematan energi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Berikut adalah beberapa langkah konkret yang dapat kita lakukan untuk mengatasi tantangan tersebut. Yang pertama, hemat energi di kehidupan sehari-hari. Kita semua bisa memulai dari hal kecil, seperti mematikan lampu saat tidak digunakan, mencabut peralatan elektronik yang tidak digunakan dari stop kontak, dan memanfaatkan pencahayaan alami adalah langkah sederhana yang berdampak besar. Selain itu, penggunaan peralatan hemat energi seperti lampu LED dapat membantu mengurangi konsumsi listrik secara signifikan. Yang kedua, transisi ke energi terbarukan. Menggunakan energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, atau air adalah cara efektif untuk mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil seperti batu bara. Panel surya misalnya tidak hanya ramah lingkungan tetapi juga hemat biaya dan berjangka waktu yang panjang. Yang ketiga, edukasi dan kesadaran publik. Kesadaran adalah kunci. Melalui kampanye publik, media sosial, dan pendidikan di sekolah, kita dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya hemat energi. Generasi muda perlu diajarkan bahwa tindakan kecil mereka hari ini dapat menyelamatkan bumi di masa depan. Yang keempat, kolaborasi di tingkat komunitas. Program seperti Smart Sharing Energy dapat menjadi solusi yang inovatif. Konsepnya itu seperti membangun pusat peralatan hemat energi di setiap lingkungan, seperti RT atau RW, di mana warga bisa meminjam alat seperti lampu LED portable atau charger tenaga surya. Dengan aplikasi pendukung, penggunaan energi dapat dipantau dan efisiensi dapat dimaksimalkan. Yang kelima, inovasi teknologi untuk hemat energi. Teknologi terus berkembang, memberikan solusi hemat energi yang semakin efisien. Misalnya, penggunaan termostat pintar untuk mengontrol penggunaan AC dan kendaraan listrik dapat mengurangi konsumsi energi dalam skala yang besar. Itulah beberapa solusi atau langkah yang dapat kita lakukan bersama dalam penghematan energi untuk masa depan yang lebih baik. Nah, itu dia beberapa langkah atau solusi yang dapat kita lakukan untuk melakukan penghematan energi. Mari kita ingat bahwa setiap tindakan sekecil apapun memiliki dampak yang besar. Mematikan lampu saat meninggalkan ruangan, menggunakan transportasi umum, dan menggunakan energi terbarukan yang ramah lingkungan adalah langkah sederhana yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Kita juga perlu menginspirasi orang-orang di sekitar kita untuk melakukan hal yang sama. Bagikan pengalaman dan pengetahuan tentang penghematan energi dengan keluarga, teman, dan komunitas. Dengan langkah kecil dari banyak orang, kita dapat menciptakan perubahan besar untuk bumi.
Menghemat energi bukan hanya tentang mengurangi biaya, tetapi juga tentang melindungi lingkungan dan menjaga keberlangsungan sumber daya bagi generasi mendatang. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga bumi ini tetap layak huni. Mari kita wujudkan kehidupan yang lebih baik bagi kita dan anak bangsa di masa depan. Saya Nur Halimah, terima kasih.